Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gesta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bu. Maaf ini mengganggu waktunya ya. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan hari ini kita insya Allah akan mengadakan percakapan observasi sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas sebagai bahan penguatan agar semakin yakin lagi ya Bu terhadap rencana yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik. Baik Bu, di sini ada beberapa hal yang saya ingin ketahui dari Ibu yang ingin saya tanyakan terkait dengan rencana persiapan Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas. Bisa dikemukakan Bu dari tujuannya? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan melakukan pengawasan, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua adalah melalui diskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan makhluk hidup dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan dan antar makhluk. Oh, terima kasih, baik Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi dalam pembelajaran melalui diskusi, melalui pengamatan gambar ataupun video, peserta didik dapat aktif ya Bu berkolaborasi dalam kelompok untuk membuat suatu proyek ya Bu ya berkaitan dengan rantai makanan. Bagus sekali Bu. Nah, dalam hal ini Bu, dalam pembelajaran IPAS rantai makanan ini, area pengembangan apa yang kira-kira akan Ibu kembangkan untuk peserta didik gitu loh Bu dalam pelaksanaan pembelajaran nanti? Yang pasti peserta didik untuk mengetahui pengetahuan awal tentang keterampilan apa yang harus dipelajari, siswa dibagi grup berdasarkan gaya belajarnya. Selanjutnya saya memberikan gambar kepada siswa mempresentasikan hasil gambar tersebut. Selanjutnya saya membentuk grup menjadi kurang lebih 4 grup berdasarkan topiknya dan topiknya, lalu mereka membuat proyek nanti diorang. Oh ya, baik sekali ya Bu ya. Di situ terlihat sekali Bu Gesta student center ya. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa peserta didik untuk berkreasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan kelompoknya sesuai dengan pengamatan ataupun hasil diskusi yang sudah didiskusikan ya Bu. Kemudian dalam area pengembangan tersebut yang sudah Ibu rencanakan, yang ingin dikembangkan, ada tidak Bu strategi yang akan Ibu lakukan agar memudahkan kita sebagai pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran nanti? Tentu saja saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana pembentukan berdasarkan gaya belajar, visual, auditori, dan juga kinestetik. Selanjutnya siswa diberikan proyek yaitu student center juga, guru hanya sebagai fasilitator saja, kemudian guru mendampingi siswa kesulitan apa, ada apa, dan kita Luar biasa, bagus sekali ya Bu ya, saya mendapatkan masukan ya Bu ya tentang bagaimana strategi ya Bu ya dalam pengelolaan kelas, dalam mendesain suatu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Di situ sudah Ibu akan menampilkan diferensiasi mulai dari konten, proses, dan produk ya Bu ya, bagus sekali. Semoga berjalan dengan sukses ya Bu ya saat pelaksanaan pembelajaran observasi nanti. Harapannya semoga implementasinya dapat maksimal dan optimal ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Gesta ya, sukses selalu, semangat ya Bu ya. Semoga dalam pelaksanaan pembelajaran nanti Ibu dapat menerapkan semua rencana yang sudah Ibu desain sehingga pemenuhan kebutuhan apa yang dicapai, yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Gesta, sukses selalu. Wassalamualaikum. Ibu mau disiapkan apa saja yang mau kita pelajarin. Hari ini pelajaran apa nak? Oke, IPAS. Hari ini kita mau lanjut ke IPAS ya nak. Coba Ibu mau kalian siapkan buku tulis, pena dan pensil kalian. Udah siap? Oke. Tepuk love
project menggunakan kotak sepatu, yaitu kita akan membuat diorama. Ya, oke. Nanti alat bahannya sudah disiapkan ya, sudah bawa semua, ada kotak sepatu, diantaranya ada kertas HVS juga di situ. Ya, nanti Ibu akan bagi grup juga berdasarkan gaya belajarnya, bagi 3. Kemarin grupnya sudah membagi ya nak, berdasarkan gaya belajarnya, yaitu ada auditory, visual, dan juga kinestetik. Oke, clear? Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke. Nah, coba fokus ke depan semuanya. Ibu ada di sini. Dah. Ibu mau tanya sih, tadi pagi kalian makan apa? Oke, satu-satu. Angkat tangan satu-satu. Oke, ayam. Ayam. Udah. Oh, enak. Hah? Sempol. Ayam. Ada yang belum makan? Ada yang belum bisa makan? Belum, ada. Oke. Nah, kita butuh makan, benar? Oke, ibu mau tanya lagi. Tumbuhan butuh makan tidak? Hewan butuh makan tidak? Apa yang terjadi kalau mereka tidak makan? Oke, jadi kita butuh yang namanya makan. Nah, peristiwa makan dan dimakan. Ada yang tahu namanya apa? Angkat tangan. Oke. Oke, rantai makanan. Asing kan nak rantai makanan? Oke, ada yang bisa nggak kasih contoh ke ibu? Ada yang bisa kasih contoh ke ibu? Di sini ibu ada apa ini? Belalang. Ini? Tikus. Ini? 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 Tadi. Tadi ibu bilang peristiwa makan dan dimakan itu disebut dengan. Oke, kita juga sudah mempelajari ya sebelumnya nanya tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Apa itu ekosistem? Apa itu populasi? Apa itu komunitas? Nah, kalau di dalam ini, kalau cuma satu orang itu namanya apa? Oke, misalnya cuman ada si Gaby aja, itu apa namanya? Individu. Ya udah belajar ya kemarin ya, ibu cuma refresh aja, mengingatkan kembali ya. Oke, nah boleh nggak ibu minta tolong bantuannya ke kalian? Ada yang jadi padi siapa? Ayo bu. Oke, boleh yuk. Revon sini maju. Ibu ambil grup aja ya. Revon dia bakal jadi di sini padi. Terus siapa lagi? Oke, Abian. Abian jadi belalang. Pilih aja deh dia mau jadi apa dia. Oh, belalang. Terus siapa? Oke, Gifka mau jadi apa? Elang boleh. Nih Gifka jadi elang. Abizar boleh maju. Ya kita cobain langsung ya nak. Apa itu rantai makanan? Oke, mau jadi apa? Ular. Oke, mau jadi apa Gi? Oke. Ya, sini boleh lihat. Kita coba ya. Ibu di sini ada berbagai bentuk dan rupa. Ada padi. Coba tunjukin nggak gambarnya? Boleh ya? Ada padi. Ada apa ini? Belalang, ada tikus, ada ular, ada katak, dan ada elang. Ada nggak mau coba ke depan? Apa dimakan apa? Apa dimakan apa? Ada yang mau coba nggak di antara kalian dulu? Dikri boleh nggak Dikri maju ke depan? Mau? Siapa? Oke, boleh deh. Siapa? Misalkan apa dimakan? Kalian tunjukin gambarnya. Coba. Padi, ibu ambil contoh ya. Ibu ambil contoh dulu. Padi dimakan apa misalnya? Belalang. Oke, padi dimakan belalang. Oke, padi dimakan belalang. Habis itu belalang dimakan siapa? Tikus. Belalang makan tikus. Oke. Terus
dimakan sama tikus. Ayo, tikus. Abis itu tikus dimakan, oh jangan deh. Padi dimakan belalang. Oke, lalu coba ya. Abis belalang, ibu mau dimakan sama apa? Oke, bisa nggak kayak gini nak? Abis itu gimana lagi? Oke, ular maju. Habis ular dimakan? Oke, gue mau tanya, yang di sini sebagai konsumen kedua siapa? Oke, mana katak? Angkat tangannya katak. Angkat ini gambar ya. Ya, ini sebagai konsumen yang kedua. Oke, Padi sebagai apa Padi? Produsennya, ya, produsennya. Konsumen pertamanya mana? Oke, belalang. Oke. Kalau misalnya salah satu di antara mereka itu udah nggak ada lagi, spesiesnya gimana nak? Udah mati nih, misalkan udah nggak ada lagi nih kodok. Apa yang terjadi kalau nggak ada katak, nggak ada yang makenin belalang? Belalangnya bakal gimana? Makin banyak atau makin sedikit kalau nggak dimakanin? Oke, terganggu tidak ekosistemnya? Terganggu nggak? Oke, apa yang terjadi sama padi kalau kebanyakan belalang? Habis dimakan belalang. Paham? Jadi ini yang disebut dengan rantai makanan, proses makan dan dimakan. Oke, clear? Bisa sampai sini? Paham? Oke, boleh diskusi ya. Iya. Dibagi-bagi ya, mau buat apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desa. Iya, baik. Apa kabar Bu hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Pada siang hari ini insya Allah kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 ya Bu, dengan mata pelajaran IPAS ya Bu ya. Sebelumnya dapatkah Ibu untuk membacakan, memaparkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan? Melalui pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar, dan melalui diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Oke, baik ya Bu ya. Nah, di sini Bu ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait mengenai pembelajaran IPAS yang sudah Ibu laksanakan. Jadi di sini ada beberapa hal ya Bu ya, penguatan yang akan saya tanyakan itu berdasarkan refleksi yang setelah Ibu laksanakan pada saat pembelajaran. Nah, kira-kira dalam pembelajaran tersebut tujuan yang sudah Ibu capai agar lebih mudah dalam menyampaikan materi itu ada tidak Bu? Di dalam tujuan pembelajaran itu strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Pastinya ya Bu, di situ saya melibatkan siswa secara langsung. Pembelajaran langsung berinvestasi, mengikuti proses produk, menggunakan alat peraga sederhana seperti gambar rantai makanan di situ, serta memberikan pendampingan dari masing-masing kelompok. Dan selanjutnya melakukan penugasan, diskusi, presentasi untuk masing-masing kelompok. Baik Bu, tadi sudah bagus sekali ya Bu ya yang Ibu sampaikan pembelajaran tentang berdiferensiasi, artinya Ibu sudah menyampaikan pembelajaran itu menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya Bu ya. Jadi sudah disebutkan Ibu yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk ya Bu ya. Nah di sini Bu, adakah dalam pembelajaran ini Ibu menstrategikan dari kebutuhan murid yang tentunya dari masing-masing kemampuan murid tentunya berbeda-beda ya Bu. Adakah hambatan atau permasalahan gitu yang Ibu hadapi selama Ibu menghadapi dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan kepada peserta didik?
Yang tentunya masalah paling krusial adalah ketika memanage kelas itu sendiri. Jadi bagaimana siswa itu kondusif di dalam kelas. Karena kalau misalnya tidak firm di awal, pastinya siswa akan bertaburan di situ. Itu menjadi kendala yang sangat luar biasa kalau manajemen kelasnya tidak firm. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Tentunya kita di sini sebagai seorang pendidik kita perlu pengelolaan kelas ya Bu ya, penguasaan kelas, pengelolaan kelas, bagaimana mengkondisikan siswa ya Bu ya. Baik, sangat apa ya Bu ya, sangat bagus sekali ya Bu. Saya pun mendapatkan masukan ya Bu ya tentang bagaimana cara mengelompokkan ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan siswa untuk kita menyusun strategi apa nih yang akan kita sampaikan pada saat pembelajaran. Nah kemudian Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan strategi, kemudian masalah. Nah kira-kira Bu, dari yang sudah Ibu sampaikan, ada tidak Bu rencana atau pengembangan yang akan Ibu kembangkan setelah Ibu melaksanakan pembelajaran ini? Rencana apa yang akan Ibu kembangkan? Setelah materi-materi sudah selesai, siswa memahami, siswa mengerti, sudah melakukan refleksi tentunya, sumatif, penilaian. Terakhir kami membagi kelompok tersebut untuk membuat proyek besar di dalam materi tersebut, yaitu rencananya bahkan sudah proses dan awal sudah jadi anak-anak membuat proyek diorama rantai makanan. Sangat ini ya Bu ya, sangat apa Related. Kalau Ibu sudah menciptakan kolaborasi ya antar siswa dalam menciptakan sebuah produk ya Bu ya, dari hasil rencana yang Ibu tetapkan tadi yang berdiferensiasi, kemudian sangat berkesinambungan dengan proyek yang akan dilaksanakan oleh siswa tadi tentang diorama rantai makanan ya Bu ya. Kebetulan ada contohnya udah jadi, tapi di perpustakaan. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi produknya itu mungkin aku ya, contohin apa-apa. aja kali ya Bu ya. Kebetulan ini ada. Jadi artinya di dalam pelaksanaan tersebut Ibu sudah melibatkan keaktifan siswa ya Bu ya, artinya sudah berpusat pada siswa, melibatkan keaktifan siswa, tanya jawab ya Bu ya tentunya ya. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Sangat kreatif sekali ya Bu ya. Adakah kesulitan Bu anak peserta didik kita dalam melaksanakan? Alhamdulillah anak-anak antusias. Jadi konsepnya dapat, anak-anak pun juga happy saat belajar. Alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Alhamdulillah hasilnya maksimal. Baik, kemudian Bu, setelah rencana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, bagaimana Bu? Ada tidak Bu rencana tindak lanjut ke depannya yang akan Ibu laksanakan lagi sesuai dengan pembelajaran pada saat Ibu sampaikan? Rencana ke depannya apa Ibu kira-kira? Yang menurut Ibu akan Ibu lakukan gitu, rencana dari pembelajaran ini, rencana melakukan evaluasi ya Bu ya. Oke, baik. Itu kira-kira dalam waktu kapan evaluasi setelah pembelajaran ini? Mungkin di akhir bulan ya Bu ya. Baik. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya untuk diberikan sharing ya kita pada hari ini mengenai pembelajaran IPAS ya Bu ya, dengan tujuan pembelajaran melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar, dan melalui diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Baik Bu, terima kasih ya Bu Desta sudah menyempatkan waktunya, dan saya pun hari ini sudah mendapatkan banyak sekali masukan ya Bu ya. Luar biasa sekali pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan kepada peserta didik. Tentunya dengan adanya kegiatan pasca observasi ini, semoga rencana yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik pada saat pembelajaran itu dapat diimplementasikan dengan maksimal dan optimal ya Bu ya. Terima kasih ya Bu, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.